Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok 11 yang terdiri dari Alifira Gita, Fairuz Nabila, Mea Zaratri. A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang pertama, pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Aspek politik. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dikemungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. B. Aspek ekonomi. Pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi antaranya, yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisien dan menghilangkan biaya tinggi. C. Aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yaitu yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum atau polisi, jaksa, dan hakim dan yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Aspek politik. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Selain itu, munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. B. Aspek ekonomi. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas, dan cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak-pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Aspek sosial budaya. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Adanya sikap individualisme. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu kestabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan mempersatukan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. B. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. 1. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingatkan landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu UUD NRI tahun 1945. Usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegangan pada prinsip normal.
Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Sebagai contoh, dinamit dan bahkan peledak dimanfaatkan untuk mencari dan menangkap ikan. Hal itu tentunya yang akibatnya dapat merusak habitat dan lingkungan. Pertama, untuk membantu manusia dalam memahami dan ingin mencari kebenaran ilmu dan hukum Tuhan di dalam raya ini. Kedua, untuk membantu manusia dalam menjalankan tugasnya untuk membangun alam semesta ciptaan Tuhan. 2. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Sikap selektif terhadap pengaruh pengajuan iptek di bidang politik. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. B. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal bawah ini. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang kelima, tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. C. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari. Maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku antara lain. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.